Nasabah iya makokoy anak ede pangkamanan itu gaya-gaya na. Ada semua sekarang gaya-gaya. Makasolang, ya dia makasolang kamanan nih. Makanya menuruan reguruta duan rupa tu anak, engka anak linomi, engka to anak lino letu akhira. Pakutanaku kuidi, loki punai anak tegai, linomi atau lino letu akhira. Mau telur, mau telur. Ah, sini. Satu orang. Yang pakai baju putih. Ah, sini. Ya, ini. Ya, sini. Ya. Kasih telur, Ustaz. Ya. Sini. Ya. Nah, sini. Ada mic. Kasih cukup 2 mic-nya. Oh ya. Nah, sini dulu. Sebut namanya, kelas berapa mi? Oke. Kelus. Siapa nama ata iga serta? Muhammad Arman. Dipanggil Arman. Mau telur? Ya, mau telur. Arman sekolah di mana mi? 238. Kelas 5. Oke, baik. Mau dapat telur? Mau. Jawab dulu pertanyaanku. Tidak semudah itu, Besti. Oke, Arman. Siapa nama anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama? Siapa? Siapa? Pak Lati? Mana ke Pak Lati? Siapa namanya anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama? Mau telur toh? Siapa namanya anaknya Rasulullah yang pertama? Ko? Siapa? Ko? Siapa? Telur? Telur? Oh, bukan. Kasim. Kasim. Tahu. Jadi anaknya Rasulullah pertama adalah bernama kasih besar surahnya. Ambil telur ya. Ya kak. Alhamdulillah. Mau cita-cita jadi apa, Muammar? Mau cita-cita jadi apa? Namun cita-citamu ditulis. Siapa? Mau cita-cita jadi apa nak? Polisi, tentara, presiden, bupati, anggota dewan, kepala desa? Insyaallah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa tidak tahu apa cita-citanya. Yang penting itu mi. Oke, selamat. Oke, barakallah. Masya Allah. Baik, Bu. Nah, kita salawat dulu boleh? Salawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semuanya. Sallallahu ala. Masya Allah. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah alaika. Di
angkat tangannya. Sallallahu ala Muhammad. Coba diestorikan. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Coba ibu-ibu sama koki. Bapak-bapak. Coba. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Masya Allah. Mudah-mudahan yang baca salawat malampe muruna. Masagena dan lena. Lunas utanya. Iya ropurai na wajah. Ya kode pa wajah. Baik, kita laksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446. Alhamdulillah, datang ki engka ki eunie de gagalain sangadina melo iritajang barakana peringatan Maulid Jangan sampai datang kita peringatan Maulid hanya sekedar seremonial belaka. Jangan sampai kita datang peringatan Maulid hanya sekedar foto-foto dan hanya untuk pasang status. De gaga barakana. Na iya rekatere lebona yelino barakana jama-jamange. Cede maega sama, tinggi jabatan, tidak ada jabatan sama. Tapi pekoge carana na uding ideala, nama baraka jama-jamange. Bagaimana namanya keberkahan itu? Sederhana hidupnya, tapi tinggi manfaat sesama manusia. Sederhana orangnya, tapi luar biasa batena makeguna ribali bolana. Apang katoto bali bola jahat sekali sama tetangganya. Itulah orang tanda tidak datang keberkahan Maulid. Itulah tanda dia hanya datang peringatan Maulid hanya sekedar gaya-gaya. Semakin bermaulid tapi semakin tinggi rasa dengkinya. Semakin bermaulid tapi semakin tinggi mau dibilang. Orang seperti ini Nabi bilang temanku gayaan aja. Ya. Jadi intinya nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya komelo kina sesalama hanya dua golongan pada cengi. Aga ya roh, yang pertama pada cengi hubungan talari pungala ta'ala, yang kedua pada cengi hubungan tari padat tarupa tahu. Kama toni mato soniki masempajang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita pasal sunat, neka majaki mabali bola, nabai sama orang lain, jahat sama tetangga, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin solat, ada orang rajin tahajud, tapi raja pak gosip. Deto gagal lampajo pak gosip. Deto akonnya pak gosip. Iga makkada. Ya toh? Wis sesi. Apa nah itu matanja-tanja pak gosip mana? Maka datang peringatan Maulid sebagai penggugur dosa-dosa. Ya Allah, pancajingat ka peringatan Maulid ini supaya engkau gugurkan sapunya dosa-dosa. Ya Allah, jadikan peringatan Maulid ini sebagai mohon ampun kepadamu ya Rabb. Karena engkau banyak paha pengampun. Ini mi puang wadi melok dampeng. Ini mi puang mabere pamase. Ini mi puang makuasa. Ini mi puang yang bisa memberikan ampunan. Kami ini adalah manusia biasa. Punaiki dosa. Punaiki atas salang. Pernah hilap. Pernah bersalah. Dan sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah kembali meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Al-Ghazali, 3 yang bisa menghapus dosa tak. Yang pertama ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu wajenne. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Tapi engkau dosa kata Imam Al-Ghazali tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha. Nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Bagaimana kajiannya Ustadz? Pertama, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu, wajenne, dosa agaro, dosa indrawi yang kelihatan, dosanya mata, dosanya mulut,
dosanya telinga, dosanya kaki, dosanya jarita. Makanya nareko majenneki puang, pak barakana wajenneku, madosa jariku puang, elok dampengi, ampunkan ya Allah, melalui dengan air wudu Allah akan ampunkan. Apa biasa totung kelima, biasa salah jepu. Apalagi narekutu rambutan ibu, na coba mana rambutan na tahu. Mapa mula dicapa meli makeci, dena na meli pamesoni. Deto gaga tolam pajo mapokoro. Maka bermaulid, jadikan peringatan maulid berudu. Puang barakana wajenne, engkau gugurkan sapunya tangan dosa-dosanya. Dosanya mulut. Apangka totu timu dene lo panya macarita, dene lo panya manena, dene lo panya magosip, nyenyenyenyenyenyenyenye. Nah carita semua orang, buar bikan urusannya na urus tong, namotannya urusannya na urus uto. Ketika kita bermaulid, kemudian kita berudu, puang, pak barakana wajeneku puang, madosa timuku, puang dosa sapunya mulut, melalui dengan air wudu Allah akan ampunkan. Alhamdulillah. Paling banyak dosanya indrawi, dosanya mata. Ini kami mega dosana pak. Apalagi kita laki-laki, banyak sekali dosanya. Apalagi kalau lihat lawan jenis, apalagi nareku wajunna dena genna Muhammad Rasulullah dosa paga. Iya, apangka toto waju biasa dena genna na pake romakun raye. Yang di atas turun ke bawah. Yang di bawah naik ke atas, ketemu di tengah. Astagfirullah. Dilihat dosa, tidak dilihat mubasir. Makanya ketika berudu, puang. Pak barakana wajanneku puang. Madosa mataku, madosa timutku. Ampuni. Di setiap guguran titisan doa wudu yang kita lakukan, akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Setiap guguran-guguran air yang kita lakukan, maka insya Allah Allah akan ampunkan. Artinya apa? Yerojene mancaji pak bura di umat selenge. Yerojene mancaji sunnah malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yerojene bukan berarti lo paki mas sempajang. Yerojene bukan berarti lo paki mengaji. Bukan berarti lo paki joka ke masjid. Tapi bagusnya setiap yang kita lakukan berudu dulu supaya runtuh mana ngideceng setiap yang kita lakukan. Alhamdulillah. Kata Nabi, niki tahu male wajenne di bolana, ambil air wudhu di rumahnya, kemudian melakatkan kakinya pergi berjamaah di masjid. Maka seluruh materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti materi itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan maktamat di surga pemasena pun Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Hebat tu wajenne, mabaraka. Elo makasi jama-jamata, coba hidupkan berudu. Elo makasi ngato ngeta, coba biasakan berudu. Mau ke kantor berudu, mau naik mau ke pasar berudu, mau ke pekerjaan berudu. Insya Allah kata Nabi, di setiap langkahmu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Ingat, ketika Rasul diperjalankan waktu Nabi Palala Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh. Langit ketujuh engkanaita Nabi seorang manusia wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata. Didampingi oleh dua malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Nigar wahai malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Muhammad, itulah umat Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air wudunya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid." Jadi mana nih? Berapa masyarakatnya Lampajo pada Satabe? Banyak kan? Berapa puang? Hampir 2.000. Oh subhanallah. Megaladar. Nah yang masuk di malam hari ini berapa orang? Engkau tahu pula desa lain kapan engkau tahu? Ada. Dari mana? Pokoknya dari situ. Ya toh? Alhamdulillah. Tidak semua datang dari Lampajo, tidak semua dari desa apa namanya?
Desa Pasaka, tidak semua, pasti ada datang dari luar. Kenapa? Karena itulah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Egana bali bolata melolojo ka koe tapi malasa ide dan kahadiri. Egana bali bolata jo ka koe tapi tidak kesempatan sebab sibui, tidak sempat hadir. Tapi yang hadir pada malam ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan panggilan. Maka di setiap langkahnya adalah ibadah, di setiap angkajena adalah ibadah, di setiap bajunya mencaji sabbi mato disuruh munir pung Allah taala. Sabbi manengnya kudu tak sabbi, gading-gading tak sabbi, cincit tak sabbi, cillata. Oh dia sengi. Semua akan menjadi sabbi, itulah namanya keberkahan. Jadi peringatan Maulid adalah mewujudkan rasa cinta kepada Nabi supaya hadirkan keberkahan. Jangan dilarang. Engkau toma kokoi anti maulid. Sekarang ada begitu jurusannya. Anti maulid, anti tasya. Tidak mau bermaulid karena bid'ah. Tidak mau bermaulid karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dia nak bermaulid karena neraka. Sekali naya langit terlobo nampak capui. Kan logikanya supaya kita hadir bermaulid. Supaya ada silaturahmi. Betul? Bu. Oh bu. Bu. Saya tanya dulu, kita laksanakan peringatan maulid ini agak meloi tiwi lisu. Mana kata lo? Apa? Adik-adik. Apa mau dibawa pulang kita peringati maulid ini? Telur. Apa? Oke, mau telur. Mau. Ya, itu yang pakai baju merah. Sini. Depan. Ya, sini. Sini. Ya, naik. Ya, telur Ustaz. Ya. Sini. Tabe, Bung. Ya, supaya tenang itu anak-anak harus ada jurusnya. Salah satu jurusnya seperti ini. Sini. Ya. Mic. Ya. Tenang penonton, tenang. Ya. Jagoy. Oke, baik. Perkenalkan siapa namanya? Sudah kelas berapa? Sekolah di mana? Siapa namanya? Pekan jake nung. Nang kesongko. Ya. Perkenalkan siapa namanya? Nur Sabil. Oke, dipanggil Sabil, ya. Kelas berapa mau ke Sabir? Kelas 5. Oh, sama tadi ya, kelas 5. Sekolah di mana? Sama tadi di sana. Oh ya, sama tadi di sana kelasnya. Ya. Sabil mau cita-cita jadi apa, Nak? Mega kepala desa, kepala dusun, RT, RW, polisi, tentara, presiden, bupati, anggota dewan, aga. Mana kade gaga? Polisi, insyaallah. Saya langsung doakan, ya. Karena dia cita-citanya jadi polisi, mudah-mudahan Allah mudahkan. Yassarallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dapat berkah pun Allah Taala, langsung dijappi, ya. Pokoknya ini aslinya. Ya, Sabil, mudah-mudahan Allah mudahkan cita-citamu, kau jadi polisi nantinya. Tapi setelah kau jadi polisi, Sabil, jangan kau lupa, Kak, bahwa Ustaz Armayadi dari Bulukumah pernah ceramah yang doakan saya. Oke. Baik, loko telo. Baik, sebelum dapat telur kau jawab dulu pertanyaannya Ustaz. Mau? Siapa nama wanita yang menyusui Rasulullah di masa kecilnya? Niga? Mah pikir salah nih. Halimah, siapa? Iga? Ibu Halimah? Halimah tuh dia siapa? Halimah tuh dia yang menyusui Rasulullah di masa kecilnya. Telok.
Masya Allah, barakallah. Dapat telur. Yang kanan. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jama-jama ko yolo. Awin. Nala ni telur na lupain na. Subhanallah ya. Sudah dapat doa, dapat lagi telur. Dia nak jama-jama. Pergi misabil. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah. Kalau yang masih mau dapat telur, diam-diam. Mekoko. Diam. Masih banyak telur ini. Siapa mau dikasih kalau bukan kalian? Yang penting jangan lupa bagi angkut juga. Baik. Dalam memperingati Maulid Rasulullah pertama pada cengi wajene lolonga berakaya itu ada kisah yang saya pernah baca. Ada seorang orang tua, engkau tomatua, ada anaknya penghafal Quran. Berapa umurnya? 30 tahun? Tidak. 20 tahun? Tidak. Berapa pale? 7 tahun. Dia hafal Al-Quran 30 juz. Ditanya itu anaknya, apa yang menjadi kebiasaan sehingga anak berhasil seperti itu? Santai sang ibu berkata, detoga aga, cuman itu ji. Sebelum ku pandri anakku majene kayolo, ku usapkan kepalanya. Mudah-mudahan barakano jene mencaji cahaya hai di watak kalena ya anakku. Sebelum ku kasih susu majene kayolo wale barakana. Mudah-mudahan anakku menjadi penghafal Quran. Ternyata air wudu insya Allah bisa menjadi barakah. Nah lologangnya anak insya Allah mace mengaji, nah bisa menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Amin. Utanaya kiolo, loki ka punai anak masole. Meloki ka punai anak yang baik. Meloki ka punai anak pakapal Al-Quran. Meloki ka punai anak keturunan yang soleh dan soleha. Maka salah satunya jurusnya kata Nabi pada cengi wajenekmu. Masya Allah. Ilmunya luar biasa. Penggugur dosa-dosa. Lolonga barakah. Melahirkan generasi Islami yang sangat luar biasa. Nah sabah iya makokoy anak-anak depan kamanan itu gaya-gayana. Ada semua sekarang gaya-gaya. Makasolang, ya dia makasolang kamanan. Makanya menurun regruta duan rupa tu anak. Engka anak linomi, engka to anak lino letu akhira. Pakutanakku kuidi, loki punai anak tegai, linomi atau lino letu akhira. Lino letu akhira. Tegaro anak lino ustad, tahu sogi tapi matempo, sombong. Tahu sogi tapi bona pandang ente pali bolana. Tahu matandre jabatanna tapi tidak mau bantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Anak lino senayaro. Yang kedua, engkau tahu anak lino letu di akhirat. Mungkin sederhana kehidupannya. Tanya to pejabat, tanya to tahu sugi, tapi senginela doang yang itu matuanna. Aro? Tanya to tahu sugi, tapi selalu memintakan doa kepada kedua orang tuanya. Tanya to pejabat, tapi tidak durhaka sama orang tua. Karena sekarang anak-anak pak tenrisapan ya anak madosa retodai pajajanna. Tenrisapan ya anak pak makurang ngajar arindona. Tenrisapan nama kokoy anak pak makurang ngajar ari bapakna. Magai jangan salahkan mereka, tak karena kita yang salah didik. Jangan salahkan tetanggata, jangan salahkan kepada mereka, tapi salahkan karena kita yang salah didik. Kenapa salah didik? Dek dipatujur ya agamai. Magina salah didik, dia dipaguri masalah agama. Tak kalupa ni rimatuanna, tak kalupa ni rituana, idi naman jadi korban. Biasa ada orang tua, tahu sugi, dihargai, dicium tangannya, tapi merosot gara-gara perlakuan anak-anaknya. Maka saya ingin sampaikan, didik anak dengan baik. Pak guru ya lo mengaji, Pak guru ya lo sempajang, Pak guru ya lo mengaji, modal bagi orang tuanya. Minta maaf, kadang ada orang tua baru merasa bangga dari kungkananya jadi pejabat, baru merasa orang tua kalau ada anaknya jadi anggota dewan, tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak dilarang jadi pejabat, tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anaknya pintar baca Al-Quran. Kamodalnya juga itu. Alhamdulillah. Coba nyero, Andri tadi mengaji, subhanallah, bagus mi suaranya, bagus mi tajwidnya, gak agami orangnya, masih sendiri. Loko maga. Nah, itu subhanallah. Maka sini suarana masih muda mi juga, gagah mi orangnya. Siapa yang tidak merasa bangga? Betul? Siapa yang diangkat? Keluarganya. Bukan siapa-siapanya, siapa yang terangkat? Bapaknya.
Siapa yang terangkat ibundanya? Ada orang dihargai di luar sana, dia jadi pejabat, tapi merosot karena perlakuan anak-anaknya. Kenapa dia tidak salah didik, tidak digerakkan dalam bentuk agama, tidak pernah dikenalkan dalam bentuk sholat? Nah itu anak anak kedua nih, modal itu. Kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, kalau ada anak tak pintar sholat, modal bagi orang tuanya. Modal. Magai ketika pada itu pamannya disuruh anak pergi mengaji, nak jauh kau mengaji. Nah apalah bismillah, nah apalah surah Al-Fatihah, nah mate ki kurang persiapan ye, mate ki ditanya dalam kubur man rabbuka, dia nolak jawab pi, man nabiuka, dia nolak jawab pi. Pada saat itu engkau anaknya mela doangengi, dia bacakan surah Al-Fatihah. Makutane malaikat mungkar nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi bilang nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang mungkar, kalau begitu hentikan penyiksaan. Barakananya pintar baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Subhanallah, hebat. Bu, sejuk tidak kalau ada anak yang hafal surah Yasin? Baik tidak kalau ada anak hafal surah Al-Baqarah? Baik Ustadz bahagia keperasaan. Maka mulai sekarang didik anak arahkan mereka cintai dengan agama. Minta maaf, kadang ada orang tua biasa kalau persoalan agama selalu memundur ke belakang, tapi kalau persoalan umum selalu memaju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris, na wajah tal 500 sebu. Dia gak menunggak. Sekalinya TK TPA 30 sebu, menunggak 3 tahun. Ini mipa yang salah. Peko kasirana. Betul tidak? Guru TK TPA kasihan yang jadi korban. Apa terlambat bulan angin? Kita ini kalau persoalan agama selalu kita matu-matu, cinampak pi, matu pi. Peko ke caranya melo mabasele jama-jamata, peko ke caranya melo mabasele usahata. Nah kita jauh dengan Al-Quran. Bagaimana kita mau dekat ke dengan ini? Nah kita semakin jauh daripada Al-Quran. Kalau mau bagus Lampajo, mau bagus Desata, kembangkan mereka dengan agama, dekatkan mereka dengan Al-Quran, dekatkan mereka dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Turungi barakai na panonno pung Allah Ta'ala, Allah akan turunkan berkah dan rahmat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Seandainya dalam satu kampung, satu negara, satu desa, satu dusun matepai beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar, maka aku bukakan pintu rahmat dari langit dan aku bukakan pintu rahmat dari tanah. Kenapa? Konsepnya beriman dan bertakwa. Bu, kita yang lebih duluan. Ya, rajin ki dulu sholat, jaga dulu wudu tak. Mau ki tidur berudu, mau berangkat ke pasar berudu, mau ke kantor berudu, mau ke pekerjaan berudu, supaya bersinergi dengan yang baik. Pak, loki joka jama-jamata, meloki joka magalung, meloki joka agak pipa jama-jamana kunya tahu. Mabalu buang. Nah, mau ki pergi menjual, Pak Desa mau ke kantornya. Coba terapkan dengan wudu, jernih pemikiran, jernih keputusan. Maka insya Allah semua keputusan berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Magai selalu menghadirkan ilahiyah, selalu menghadirkan ruhiyah, selalu menghadirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya roh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di setiap detik ada la ilaha illallah. Man motor ki la ilaha illallah, man motor ki la ilaha illallah, man lalaki la ilaha illallah. Saya pengi STNK. Masalah kalau tidak ada STNK, nah tangkap polisi. Hadirkan ilahiyah dengan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Matana papenidinge anak-anak tak aman dan damai. Kalau hal-hal yang seperti ini kita akan lakukan, maka insya Allah Pak Desa tidak sibuk mengatur anggotanya. Pak Polisi tidak sibuk mengamankan ketertiban masyarakatnya. Kenapa? Karena masyarakat sudah mulai sadar. Kalau masyarakat sudah mulai sadar, maka akan terbuka wawasan itu terbuka. Supaya insya Allah lolongan ibarakka poleri pung Allah Ta'ala.
Hadirin sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sungguh datanglah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Jadi narekomelo ki salama acuirna bitta. Ya koeloki bahagia ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu akan datang pada diri kita ketika kita mencintai Rasulullah. Ada bertanya, Ustadz, kenapa di peringatan Maulid ada telur? Karena mau makan telur. Tidak mungkin telo itiwi karoma yandre. Betul? Kenapa Ustadz dalam peringatan Maulid ada soko? Ada soko? Di mana sokonya? Nah, alhamdulillah. Boy, subhanallah. Tiga cawaku konye. Apa ini? Pengaji. Oh, pengaji. Amang, ya. Sopir penceramah. Engkau tahu mana sopir Ini penceramah. Penceramah ada telurnya, ada wafernya, ada gula-gulanya, ada apelnya, ada jeruknya. Soko tidak ada pelanggaran ini. Tidak ada sokonya. Kenapa mesti Ustadz? Magena Ustadz, kenapa ada pisangnya? Apa bahasanya di sini pisang? Loka. Oke, sama di Bulukumba ya. Kalau di Bulukumba namanya loka. Nah, bahasa Bulukumbanya loka. Kalau di sini oti. Kenapa mesti oti Ustadz? Kenapa mesti pisang? Ada maknanya. Saya ceramah di Kalimantan ada pohon pisangnya. Ceramah di Papua ada pohon pisangnya. Ceramah di Malaysia ada pohon pisangnya. Semua identik dengan pohon pisang kemudian ditusuk dengan telur. Ternyata dari pisang itu terdiri 4 unsur. Ada 4 unsurnya. Dari akarnya. Mendra dari akarnya naik ke batangnya. Dari batang ada daunnya. Dari daun ada buahnya. Dari 4 unsur ternyata semua bermanfaat. Akarnya pisang bermanfaat. Pak Buralopo ya tuh. Oh, obat besar, obat diabetes, obat gula. Minum akarnya. Itu bisa. Potong-potong 3 biji, baru dimasak. Sebelum dimasak, baca doanya. Ini aslinya. Baca doanya. Apa doanya Ustadz sebelum dikasih turun? Baca dulu. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian baca lagi a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. Bismillah 3 kali, a'udzu bikalimat sampai seterusnya 7 kali. Kemudian kasih turun itu akarnya pisang. Insyaallah Pak Burari watak kalita. Minum. Akarnya pisang bermanfaat. Nah, batangnya cocomi batangnya. Batangnya pisang gemuk sapi gara-gara batang pisang. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Daunnya lebih-lebih. Loki mang rebarongko. Pisangnya apa? Mau di doko itu pak doko. Pasti rauloka apa? Daun pisang apa? Artinya bermanfaat. Akarnya bermanfaat. Batangnya bermanfaat. Daunnya bermanfaat. Buahnya lebih-lebih. Loki manre barongko. Utipa. Loki manre pisang hijau, otipa. Loki manre doko-doko, otipa. Loki manre jalan kote, odegagai. Artinya bermanfaat. Anak, kenapa mesti pohon pisang? Kau maknai, kau jadi kau seperti sifatnya pisang. Bermanfaat. Kau jadi tetangga bermanfaat. Kau jadi masyarakat bermanfaat. Kau jadi kepala dusun bermanfaat. Kau jadi kepala desa bermanfaat. Jangan kau gara-gara kau rugikan masyarakatmu. Jangan gara-gara kau baik-baik sama orang tapi ternyata kau rugikan orang lain. Ada orang yang pernah datang kalau ada maunya, tapi setelah tidak ada maunya pergi keluar sana. Datang pada saat ingin pemilihan, tapi setelah tidak ada pemilihan hilang. Sekarang musim kampanye, pemilihan politik. Tahun politik 2024 sampai 2000 selanjutnya. Siapapun kita mau pilih terserah, itu pilihan tak. Betul? Siapapun kita mau tusuk itu adalah pilihan tak. Tapi jangan gara-gara berbeda tusuk, berbeda warna kita baku benci dan baku bombe. Itu yang jadi masalah. Betul? Kalau mereka jadi bupati, kalau mereka jadi anggota dewan, kita jadi apa? Biasa-biasa saja.
Jadi biasakan pesta demokrasi akan terjadi, bersilih berganti 5 tahun yang akan datang. Tapi ketika tibanya masanya, maka kita akan mengharap hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat nautie selalu bermanfaat. Bu, oh bu, mohon izin minta maaf. Mari kita jadi tetangga-tetangga yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, barang siapa bertetangga dengan tetangga yang satu, kemudian menghadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tetangga yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tamat di surga pamasena pung Allah taala. Tapi kata Nabi, seorang tetangga saling membenci, saling tetangga yang jahat sama tetangganya yang satu, demi Allah itu akan pasti menjadi ahli neraka nanti di akhirat kemudian. Nauzubillahi min. Datang peringatan Maulid supaya kita saling bersilaturahmi, saling bermanfaat, saling bermaaf-maafan. Sarekom insyaallah timbul kedamaian, timbul kesecintaan dan timbul kesejahteraan antara satu dengan yang lain. Yakko masyarakat satu dengan masyarakat yang lain berbuat baik, dengan masyarakat yang satu dengan berbuat baik kepada masyarakatnya, para pemimpinnya, maka insyaallah akan hadirlah pemimpin-pemimpin, akan hadirlah insyaallah desa-desa yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan desa Taye insyaallah dijauhkan dari segala bala dan musibah. Amin. Mudah-mudahan insyaallah desa ini bagi yang berusaha mudah-mudahan dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah apa yang kita lakukan mudah-mudahan segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, ada doa, ya, ada doa diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mudah urusan, supaya dimudahkan segala urusan tak, supaya aman dan damai kampung tak. Amalkan ini setiap habis solat subuh, habis solat, engkalingai dibaca 40 kali, 40 kali. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Acuy ikut ki. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu. Tanya kutu. Kuntu. Tanya kutu. Kuntu. Ulangi. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadz zalimin. 40 kali habis salat subuh. Mudah-mudahan urusan tadi dimudahkan oleh Allah. Dia punya cita-cita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan segala urusan tak Allah mudahkan segalanya. Amalkan, istiqomah. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Amin, amin ya rabbal alamin.